Oke, teman-teman kita ada di chapter ke-9 ya. Di chapter ke-9 nanti kita akan belajar mengenai structure yang bagian kedua, yaitu error analysis atau mencari error di dalam kalimat seperti itu. Langsung saja. Jadi error analysis ini adalah structure bagian kedua ya, yaitu nomor 16 sampai 40 ketika teman-teman nanti mengerjakan structure. Jadi part 2 ini lebih banyak teman-teman. Tapi sebenarnya part 2 ini hanya mengulang materi mengenai penggunaan kelas kata saja ya. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti perhatikan yang digarisbawahi itu kelas katanya sudah benar atau tidak. Misalkan kelas katanya sudah benar, bentuknya udah benar atau tidak. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke teori error analysis, kita bahas dulu latihan atau kita coba briefing sedikit masalah penggunaan kelas kata di dalam kalimat ya. Jadi kita latihan dulu bentar teman-teman. Nah, misalkan saya punya kalimat seperti ini. Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, di kalimat ini ada yang salah. Kira-kira teman-teman notice nggak yang salah di kata apanya? Verb. Predikat. Iya, Work. di predikat, di word-nya ya, that's right. Yang salah adalah di word-nya. Kenapa, Miss? Kok word-nya salah? Harusnya itu apa? Bukan word. Verb 1. Iya, Harusnya that's right. verb 1. Harusnya verb 1. Alasannya kenapa? Ada auxiliary apa sebelumnya? Iya, Did. that's right. Did. Do, does, did itu harus diikuti verb 1 ya, teman-teman. Jadi harusnya Albert Einstein did not work at the hospital. Oke, good job, teman-teman. Contoh lagi, sorry, kepencet. Contoh lagi, saya punya satu kalimat. An electric eel able produce electricity. Nah, ini ada kelas kata yang salah, yaitu kelas kata sifat, teman-teman. Masih ingat kata sifat itu menjelaskan kata benda. Nah, di sini ada kata sifat yang dia itu menjelaskan kata kerja. Nah, teman-teman ada yang tahu yang salah itu di kata apanya? Jadi ada kata sifat, tapi dia menjelaskan kata kerja, teman-teman. Salah ya, karena kata sifat itu menjelaskan kata benda, bukan kata kerja. Ada yang tahu kata sifat yang menjelaskan kata kerja di situ yang dimaksud yang mana? Electricity bukan? Kalau elektriknya bukan, karena elektrik di situ menjelaskan kata benda il, Mas. Il kan artinya belut tuh. Nah, belut itu kata benda. Kalau dijelaskan sama kata sifat elektrik berarti udah nggak ada masalah. Ada satu lagi kata sifat. Kata sifatnya Able ya. able, that's right. Nah, able itu kata sifat, teman-teman. Walaupun ini kalau diartikan enak-enak aja. Kalau diartikan seekor belut listrik itu mampu menghasilkan listrik. Nah, tapi kalau secara grammar, secara kelas kata, able kata sifat itu tidak bisa menjelaskan kata kerja di predikat. Yang bisa menjelaskan kata kerja di predikat itu cuma dua, teman-teman. Kalau enggak auxiliary, auxiliary itu juga verb ya, tapi dia enggak bisa berdiri sendiri tanpa verb lain, atau juga keterangan, ya teman-teman. Jadi cuma dua, kalau enggak auxiliary ya keterangan. Nah, kebetulan ada auxiliary dari keluarganya modal, yang dia itu artinya sama-sama mampu atau dapat. Ada yang tahu modal yang artinya dapat apa, teman-teman? Can. That's right, can ya. Jadi able di situ harusnya diganti dengan can. Oke, jadi walaupun artinya sama, kalimat ini lebih benar. Jadi an electric eel can produce electricity. Seperti itu. Karena able kata sifat, teman-teman. Kata sifat nggak bisa menjelaskan kata kerja. Yang menjelaskan kata kerja itu adalah di sini auxiliary ya. Kalau nggak auxiliary ya keterangan seperti itu. Kemudian contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini ada pemborosan. Jadi ada kata yang harusnya nggak ada, tapi sama si pembuat soal ditambah-tambah itu jadi malah salah. Nah, kalimatnya berbunyi, he is the most best PUBG mobile player in the world. Ada yang tahu pemborosannya di kata apa, teman-teman?
The most. That's right. Di most-nya ya, karena best itu sudah superlatif, teman-teman. Artinya yang terbaik. Maka nggak perlu lagi ditambah most. Nanti jadi nggak enak. Yang paling terbaik kan nggak enak, jadi pemborosan. Jadi yang paling baik atau yang terbaik aja salah satu. Nah itu harusnya most-nya kita hapus. Ya jadinya he is the best PUBG Mobile player in the world. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh keempat. Nah ini ada yang kebalik. Ya, jadi urutan kata sifat sama kata benda itu kata sifatnya dulu, baru kata benda. Di sini ada yang dibalik. Ada yang tahu dua kata yang terbalik kata apa sama kata apa, teman-teman? Method sama new. The method new. That's The right. new method. That's right. Jadi harusnya the new method, ya, bukan the method new. Memang kalau dalam bahasa Indonesia kalau diartikan dari belakang, teman-teman. Jadi metode yang baru itu seperti, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Jadi the new method was proven to be effective. Seperti itu. Oke, good job. Dan yang terakhir ini yang paling tricky, yang paling menurut saya ya, teman-teman, paling sulit walaupun dia jarang sekali, bukan jarang tapi pasti ada, tapi cuma satu soal, teman-teman, di error analisis atau di struktur bagian kedua itu jenis soal yang kelima ini cuma munculnya satu. Paling banyak saya pernah ketemu itu 2 soal doang, yaitu omission. Omission itu ada yang hilang. Jadi si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang harusnya ada. Nah, contoh kalimatnya, one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu, teman-teman, yang hilang kata apa, di mana? Dicoba dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Of bukan. That's One. right, di mana, Miss? One of the most. That's right. Jadi di situ kita kehilangan of ya, karena kalau nggak dikasih preposition nanti subjeknya double. Teman-teman, ada pronoun one, terus ditambahkan subjek berupa noun phrase seperti itu. Jadi harus dipisah. Yang noun phrase yang kedua ditambahkan preposition of. Jadinya one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu dari kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Oke, dari contoh kelima tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke teorinya, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke teorinya. Jadi error atau apa namanya, kesalahan ya dalam bahasa Inggris atau dalam soal struktur bagian kedua, error analisis, itu dibagi menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama ada misformation. Misformation ini adalah kesalahan pemilihan kelas kata. Jadi kelas katanya salah, atau pembentukan kelas kata. Jadi kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang salah. Seperti yang kita tahu, teman-teman, misalnya kata kerja. Kata kerja tadi ada bentuknya, ada verb 1, verb 2, verb SIS, verb 3, verb ing. Nah, itu masing-masing penggunaan di dalam kalimat beda-beda, right? Kemudian misalkan noun, ada kata benda. Udah benar di situ butuh kata benda. Kita cek apakah benar di situ jamak, ataukah kita butuhnya tunggal, ataukah kata bendanya harus kata benda orang, atau kata bendanya itu yang benda mati, misalnya seperti itu. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan kesalahan pemilihan kelas kata dan pembentukan kelas kata yang salah, seperti itu. Nah, misformation ini yang paling banyak, teman-teman. Jadi soal structure TOEFL bagian kedua itu hampir seluruhnya adalah soal misformation ini. Seperti itu. Jadi bisa dibilang 95%-nya soalnya error analysis itu adalah misformation. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu addition. Addition ini yang tadi yang the most best tadi. Jadi penulis itu, pembuat soal itu menambahkan satu kata yang malah jadi pemborosan, malah jadi salah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu misordering. Misordering itu penempatan posisinya kebalik. Ada dua kata yang terbalik posisinya. Seperti itu. Dan yang terakhir omission. Omission ini yang satu kata dihilangkan di dalam kalimat. Padahal kata itu sangat penting. Seperti itu. Malah jadi salah kalimatnya karena kata itu dihilangkan. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama misformation dulu ya, teman-teman. Nah, misformation tadi ada dua. Ada yang derivational, ada yang inflectional. Hanya nama, teman-teman nggak perlu ingat-ingat ini. Intinya adalah misformation itu ada yang kelas katanya salah, teman-teman. Ada yang kelas katanya udah benar tapi bentuknya yang salah. Oke.
Nah, untuk contoh yang kelas katanya salah tadi adalah an electric eel able produce electricity. Kelas kata-kata sifat itu nggak bisa menjelaskan kelas kata-kata kerja. Ya, yang menjelaskan kelas kata-kata kerja itu adalah auxiliary atau keterangan seperti itu. Nah, maka kita harus rubah di situ ke kelas kata lain, entah auxiliary, entah keterangan seperti itu. Atau ada juga yang kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang salah. Contohnya yang tadi, Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, di situ sudah benar setelah auxiliary itu butuh kata kerja, ya teman-teman. Tapi di sini bentuk kata kerjanya salah. Kita nggak butuh kata kerja ed kalau auxiliary-nya adalah did. Contohnya seperti itu. Nah, untuk contoh lain yang kelas katanya salah misalnya, saya punya kalimat my cat died yesterday. Ini kalau diartikan enak-enak aja, teman-teman. Jadi kalau diartikan kucingku mati kemarin. Ya kan, tapi di dalam kalimat ini kalau teman-teman cek tidak ada kata kerja sebagai predikat. Ya, teman-teman, dead itu adalah kata sifat. Nah, maka itu harus kita rubah menjadi kata kerja yang artinya sama-sama mati yaitu die. Tulisannya DIE ya, teman-teman. Nah, karena ada yesterday lampau, maka die-nya harus dirubah jadi verb 2 yaitu died. Jadinya diet seperti itu ya. Nah, harusnya bukan my cat died yesterday tapi my cat died yesterday. Seperti itu. Nah, kalimatnya artinya sama, cuman yang bawah itu lebih benar karena ada predikatnya. Seperti itu. Kalau yang atas nggak ada. Kemudian kesalahan pembentukan kelas kata. Jadi kelas katanya udah benar tapi bentuknya yang salah, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah many wild animal are endangered today. Nah, ada yang tahu, teman-teman, yang salah di kata apa? Petunjuknya teman-teman di kata many sama kata are. Yang salah di kata apa di situ? Masih ingat many itu harus diikuti kata benda jamak, teman-teman. Many itu artinya banyak. Ya, apalagi di situ predikatnya pakainya are, jadi subjeknya harus jamak. Berarti yang salah kata apanya? Belum nemu? Baik. Yang salah adalah animalnya, ya, teman-teman. Animalnya di situ satu kata. Maksudnya satu karena animal aja. Sedangkan sebelumnya many. Harusnya bukan many animal tapi many animals. Dikasih s supaya jamak, teman-teman. Jadi harusnya many wild animals are endangered today. Seperti itu. Artinya sama, cuman yang bawah lebih benar karena kata bendanya harus jamak, ada many sama are di situ. Oke, untuk misformation gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kesalahan yang kedua, yaitu namanya addition atau penambahan kata yang harusnya nggak perlu malah jadi salah atau pemborosan, ya, teman-teman. Contohnya tadi adalah he is the most best PUBG Mobile player in the world. Dia adalah pemain PUBG Mobile terbaik di dunia. Seperti itu. Nah, di situ ada most best. Yang mana nggak perlu ada most-nya kalau sudah pakai best, ya. Contoh lain pemborosan kata adalah di the our manager wants to see you. Nah, ini kesalahan materi hari keempat. Adjektif itu hari keenam, teman-teman. Penggunaan determiner. Masih ingat ada determiner yang saya kotakin oranye waktu kita belajar adjektif. Ya. Nah, di sini ada determiner di kotak oranye itu muncul berbarengan. Itu nggak boleh. Ada yang tahu kata apa yang salah? Atau yang nggak enak? S-nya ya. Sorry. Apanya, Miss? Sorry. S di once-nya itu ya. No. Yang salah adalah di determinernya. Kalau teman-teman masih ingat, di determiner itu ada yang dikotakin oranye, Miss. Yang itu tuh maksudnya yang di dalam kotak oranye itu kita hanya bisa milih salah satu aja. Ya. Nah, di sini ada determiner double untuk satu kata benda. Yang salah adalah the hour-nya ya, teman-teman. Jadi kalau sudah pakai the, jangan pakai hour. Kalau sudah pakai hour, jangan pakai the. Dibaca pun nggak enak. The hour manager wants to see you.
Jadi salah satu aja. Kita bisa hilangkan the-nya atau hilangkan our-nya, ya. Jadi harusnya our manager wants to see you atau the manager wants to see you. Seperti itu. Oke, teorinya hari ke-6 kita belajar adjektif di dalam kotak oranye yang determiner itu yang saya bilang dulu itu kita hanya bisa pilih salah satu aja untuk satu kata benda di satu posisi kalimat. Seperti itu. Gimana? Mungkin untuk ada pertanyaan dulu mengenai addition? Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke jenis kesalahan yang ketiga, yaitu misordering. Nah, misordering dari kata order ya. Order itu urutan, teman-teman. Misordering itu pengurutan yang tidak tepat atau yang salah, seperti itu. Jadi ada dua kata yang dibalik, seperti itu. Nah, contohnya tadi adalah the method new was proven to be effective. Harusnya the new method was proven to be effective. Nah, untuk mengenali misordering ini cukup mudah, teman-teman ya. Atau ada tipsnya untuk mengenali misordering ini. Jadi kalau teman-teman menemukan ada, jadi kan nanti kalimatnya itu satu kalimat utuh, kemudian ada 4 yang di garis bawah itu. Nah, 4 yang di garis bawah itu teman-teman cek. Kalau misalkan ada 2 yang di garis bawah atau lebih ya, misalkan 2 atau 3 yang di garis bawah itu berupa frase, maksudnya lebih dari satu kata, kemudian yang satunya itu satu kata aja, teman-teman cek yang apa namanya, yang berupa frase dulu. Apakah mereka ada yang terbalik atau tidak. Tapi kalau Mr. Derek ini yang saya ingat-ingat selama ini itu kalau misalkan ada 2 yang berupa frase dan 2 berupa kata. Sama, teman-teman nanti cek yang berupa frase dulu. Seperti itu. Nah, untuk contoh lain yang kebalik ya, teman-teman. The actor main forgot the script. Ada yang tahu yang kebalik di kata apa sama apa? The main actor forgot the script. That's right. Harusnya the main actor forgot the script. That's right. Nanti kalau diartikan pemeran utamanya lupa naskahnya. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai error yang ketiga, silahkan. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke error yang terakhir yaitu omission yang saya bilang ini paling sulit menurut saya ya teman-teman karena kadang kita jeli dengan sesuatu yang ada dan salah, tapi kadang kita nggak jeli dengan sesuatu yang hilang kayak gitu. Apalagi di soal ini omission kadang munculnya cuma satu soal, teman-teman. Ketika kita sudah terbiasa dengan kesalahannya yang tertulis yang ada di soal, tiba-tiba di soal itu nggak apa katanya itu nggak ada yang salah. Nah, itulah omission ya. Jadi ada si pembuat soal itu kadang menghilangkan kata yang ada di dalam kalimat itu atau ada yang hilang. Contohnya tadi yang one the most important skills to acquire is communication. Harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Nah, untuk contoh lainnya adalah man hit into that tree last night. Ya, nah di sini penghilangannya gini teman-teman. Kalau ada kata benda kita ceritakan ya di masa lalu atau masa lampau itu kata bendanya harus dikasih determiner atau harus jelas seperti itu. Nah di sini ada kata benda yang dia nggak jelas, nggak ada determinernya, jadi dia kehilangan determiner. Ada yang tahu kata benda apa itu di soal? Tree. Atau kita artikan ya, man hit into that tree last night. Kalau kita artikan nanti seperti ini teman-teman. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Yang nggak enak yang kata apa? Atau yang kurang jelas atau yang bendanya nggak jelas itu yang mana, teman-teman? Tiba-tiba muncul itu gitu. Kira-kira di kata apanya? Man. Betul, yaitu kata man-nya, teman-teman. Nah, man kan pria itu di dunia ini ada banyak sekali. Nggak mungkin semua pria nabrak pohon itu tadi malam, right? Nah, pria di sini itu harus kita jelaskan, harus kita tambahi determiner ya. Dan memang untuk yang paling sering atau yang paling tidak kelihatan, teman-teman itu adalah seperti ini, yaitu kasus kehilangan determiner. Karena determiner itu kata sifat yang
kadang sepele gitu karena kadang dia nggak punya arti ya teman-teman. Nah, misalnya di sini mau kita tambahkan itu boleh. Jadi a man hit into that tree last night. Kalau diartikan seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, ini lebih jelas, lebih enak didengar. Atau kalau kita ganti nya ya ganti the misalnya. The man hit into that tree last night. Nanti kalau diartikan pria yang itu menabrak pohon itu tadi malam. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal. Nah, jadi teman-teman nanti akan dikasih satu kalimat lengkap seperti ini ya. Kemudian ada 4 yang digaris bawahi. Oke, teman-teman disuruh mencari salah satu di antara 4 yang digaris bawah itu yang salah yang mana. Oke, kalau saya, teman-teman, saya cek dari depan ke belakang sambil kita menghitung-hitungan, sambil kita mengingat-ingat subjek predikat, ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat is, ada gypsum. Nah, subjek predikat sudah ada ya di depan. Kemudian setelah predikat to be ada to, itu keterangan menjelaskan kata sifat soft. Nah, keterangan bisa menjelaskan kata sifat. Oke, jadi secara kelas kata to nggak ada masalah. Kita cek ke belakang lagi. Nah, setelah soft ada kata that, teman-teman. To itu gandengannya bukan that. Oke, nah ini materi kita hari ke-8 yaitu paired words. Kemarin ya berarti gandengan kata. Jadi yang gandengan katanya that itu bukan to ya untuk adverb of degree, tapi so, yaitu so that. Artinya sangat, that-nya sehingga. Oke. Jadi itu yang salah adalah yang alpha berarti ya. Atau kalau teman-teman kurang yakin nih yang alpha apakah dia salah, cek aja ke belakang. Nah, setelah itu ada that conjunction, subject, it, predikat is. Kemudian tarik ke belakang, scratch itu verb 1, sebelumnya ada to memang diikuti verb 1 ya, teman-teman. Kemudian fingernail kata benda jumlahnya tunggal karena sebelumnya ada berarti tunggal nggak ada masalah. Ya sudah berarti yang salah ya to-nya tadi, teman-teman. Harusnya itu so. Ya, jadi harusnya gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Gypsum itu sangatlah lembut sehingga mudah untuk menggoresnya hanya dengan kuku jari saja. Seperti itu. Oke, contoh soal kedua sama ya, teman-teman nanti akan dikasih satu kalimat seperti ini, kemudian ada 4 yang digaris bawahi. Oke, teman-teman disuruh mencari salah satu yang salah yang mana. Sama caranya, tarik dari depan teman-teman sambil kita cek subjek predikat dan conjunction misalkan kalau ada ya. Di situ ada cadence itu kata benda, subjek berarti maybe considered itu predikatnya. Nah, ada be itu auxiliary ya. Be verb 1 karena sebelumnya ada modal auxiliary verb 1 nggak ada masalah be diikuti verb 3 juga nggak ada masalah pasif teman-teman. Oke, berarti be nggak ada masalah. Cek ke belakang lagi, the itu setelahnya kata benda rise sama fall dihubungkan dengan fan voice n, nggak ada masalah juga the sama n-nya. Tarik ke belakang ada preposisi in, masih ingat preposisi itu harus diikuti kata benda, teman-teman. Sedangkan setelahnya preposisi itu ada verb ed. Nah, ini bukan kata benda. Ya sudah, yang salah langsung intensified-nya. Oke, nah kalau mau membenarkan ya, intensified kita carikan kata bendanya, yaitu intensification. Seperti itu. Oke, contoh soal ketiga terakhir. Caranya sama ya. Nah, yang saya bilang tadi, kalau teman-teman menemukan ada 2 yang digaris bawahi berupa frase, 2 yang lain berupa kata, teman-teman cek yang berupa frase dulu. Oke? Karena kemungkinan besar jenis soal seperti ini adalah misordering. Jadi ada 2 yang kebalik. Kita cek dulu yang depan. Itu ada series, kata benda, major, kata sifat. Nah, sudah ketemu teman-teman. Itu kebalik ya. Harusnya adjective dulu baru noun. Jadi bukan series major tapi major cities. Oke, jadi harusnya most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Kalau diartikan, hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya 1 koran harian. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh soal tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman. Silakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada sekarang
praktek dulu, teman-teman coba sebisanya, jangan takut salah, kita belajar. Di sini ada satu soal, teman-teman coba waktunya seperti biasa 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Sedapatnya dulu. Oke, sepertinya belum menemukan jawaban. Gak apa-apa, kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, tarik dari depan ke belakang, itu ada time zone, nggak ada masalah, time zone. Kemudian ada kata teman-teman. Ini kita carikan kata bendanya dulu ya, sampai nemu kata benda. Kata bendanya adalah di belts. Nah, ketemu langsung. Yang salah adalah di belts-nya. Kenapa? Itu artinya sebuah, seorang, seekor. Namanya se ya berarti satu. Berarti kata yang salah adalah di belts-nya. Itu harusnya bukan jamak tapi tunggal. Ya, teman-teman diingat-ingat itu diikuti kata benda tunggal. Ya, berarti yang salah adalah belts-nya, harusnya belt aja. Oke. Jadi nanti kalau diartikan sebuah zona waktu merupakan sebuah sabuk utara selatan yang agak tidak beraturan yang membentang dari kutub ke kutub. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa. Baik, kita cek bersama ya. Seperti biasa, tarik dari depan. Nah, itu ada kata sifat alike, teman-teman. Kata sifat itu nggak boleh punya objek seperti ini. Berarti ya sudah, yang salah adalah alike-nya. Ya. Nah, yang boleh punya objek itu cuma dua. Ya. Kalau nggak kata kerja, ya preposisi, teman-teman. Nah, kebetulan, di situ kita nggak butuh kata kerja ya, karena kata kerja nggak boleh muncul paling depan. Oke, berarti di situ kita butuh preposisi. Nah, kebetulan ada preposisi yang artinya sama kayak alike, teman-teman. Artinya mirip atau seperti. Oke, yaitu preposisi like. Jadi itu harusnya bukan alike tapi like ya. Nanti kalau dibaca like a chicken, the grouse has four toes with the hind one raised above the ground. Kalau diartikan seperti seekor ayam, mentok itu memiliki empat jari kaki dengan satu bagian belakangnya itu mencuat melawan tanah, maksudnya menuju atas, arahnya ke atas seperti itu ya, teman-teman. Oke, lanjut, good job. Next ke nomor berikutnya, dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban, kemudian kita bahas bersama. Salah nggak apa-apa, sedapatnya teman-teman dulu. Oke, ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa ya, teman-teman cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke, no, kita nggak butuh cari predikat dulu. Jadi kita
Kalau udah di bagian kedua itu kita tarik dari depan ya. Di depan yang alpha itu every itu harus diikuti kata benda tunggal ya. Di situ kata benda tunggalnya year, nggak ada masalah berarti. Kemudian subjeknya Colorado, predikatnya is visited, pasif ya, karena nggak punya objek, berarti visited nggak ada masalah. Kemudian ada conjunction who, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Nah, kemudian who itu untuk conjunction menjelaskan kata benda manusia. Sebelumnya ada turis, manusia ya itu, artinya para pengunjung. Berarti who nggak ada masalah, teman-teman. Nah, yang salah adalah reason. Karena di situ ada kata a variety of. A variety of itu satu kata ya, teman-teman. Artinya bervariasi atau bermacam-macam. Kalau bervariasi atau bermacam-macam berarti kata bendanya jamak, banyak. Jadi harusnya bukan a variety of reason tapi a variety of reasons. Seperti itu. Sama kayak a number of. A number of itu artinya sejumlah. Ya, teman-teman. Sama kayak a lot of. Jadi jangan tertipu dengan e-nya. Karena a lot of, a number of, a variety of itu satu kata. Oke. Jadi kata bendanya itu harus jamak. Nanti kalau diartikan setiap tahun Colorado dikunjungi oleh jutaan turis yang datang untuk berbagai macam tujuan atau alasan seperti itu. Kita coba lagi ya ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas sedapatnya teman-teman dulu. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban delta, ada juga bravo. Kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, tarik dari depan dulu. Di situ ada many of the societies itu kepemilikan sama kayak the ya, teman-teman. Many of the itu kata bendanya harus jamak. Nah, wealth itu kata bendanya ternyata di garis bawah juga. Berarti ini salah satu ini, teman-teman. Kalau many-nya salah, berarti wealth-nya benar. Kalau wealth-nya salah, many-nya benar. Karena many of itu harus diikuti jamak. Nah, wealth itu atau kita cek untuk karena mereka tempatnya di subjek, kita cek predikatnya, ya. Predikatnya teman-teman dikasih is. Is itu untuk subjek tunggal. Ya, berarti yang salah wealth-nya udah benar berarti, teman-teman. Yang salah berarti many-nya. Harusnya bukan many tapi much, ya. Karena wealth itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Kekayaan itu nggak bisa dihitung, ya. Jadi itu harusnya adalah much of society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Seperti itu. Jadi harus pakainya yang much ya karena wealth itu uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie. Kita cek bersama ya. Seperti biasa kita tarik dari depan ke belakang. Itu ada subjek predikat. Kemudian common kata sifat diikuti kata benda knowledge. Nggak ada masalah. Alpha. Kemudian that itu conjunction. Subjeknya a flash. Tunggal karena ada a. Flash nggak ada masalah ya. Of lightning is seen. Nah ini verb 3 berarti pasif karena nggak punya objek. Berarti seen nggak ada masalah teman-teman. Kemudian before itu conjunction, subjeknya adalah a clap. Kemudian nah, tidak ada predikat. Heard di sini adalah verb 3 teman-teman. Karena dia nggak punya objek. Karena hear itu artinya mendengar. Mendengar itu butuh objek.
Oke, jadi di situ heard-nya verb 3 karena nggak ada objeknya. Nah, ini bukan predikat, berarti harus kita ini omission teman-teman, kehilangan to be biar jadi predikat. Ya, jadi harusnya ditambahkan is di sebelumnya heard-nya. Jadi nanti kalau dibaca, it is common knowledge that a flash of lightning is seen before a clap of thunder is heard. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebuah kilatan cahaya terlihat atau bisa dilihat sebelum suara petir menyambar seperti itu atau terdengar, maksudnya seperti didengar seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Hati-hati teman-teman, di sini harus pakai makna ya. Gak apa-apa, dicoba dulu silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Atau kita bahas bersama ya teman-teman. Di sini yang saya bilang tadi, kita harus menggunakan mengartikan karena di sini ada addition, sebenarnya bukan karena addition-nya teman-teman. Tapi gini, coba kita cek dari depan ya. Di situ ada the faces, kata benda jamak. The boleh diikuti jamak ya teman-teman. Jadi kalau bendanya jamak itu di subjek, untuk tahu dia benar jamak atau harus butuh tunggal, kita cek predikatnya. Nah, predikatnya menggunakan auxiliary have, itu verb 1, auxiliary bentuk pertama, bentuk verb 1. Berarti subjeknya kalau jamak udah nggak ada masalah, udah benar. Kemudian preposition as, primary kata sifat diikuti kata benda jamak, divisions, nggak ada masalah, berarti kata sifatnya. Kemudian ada kata benda time, karena sebelumnya preposition of, nggak ada masalah juga. Nah, yang salah adalah di kata ago, teman-teman. Kenapa? Karena di situ ada kata selama, yaitu for. For di sini artinya selama ya, karena dia diikuti kata benda waktu yaitu thousands of years. Jadi artinya bukan untuk, tapi artinya selama, teman-teman. Nah, kalau preposisinya menggunakan selama, itu bukan diikuti kapan waktunya mulai, tapi berapa lamanya, jadi durasinya. Oke, jadi di situ kita nggak perlu ago. Ya, jadi cukup bilang the phases of the moon have served as primary divisions of the time for thousands of years. Ya, kalau diartikan fase-fase dari bulan telah telah berperan sebagai pembagi utama dari waktu selama ribuan tahun. Nah, bukan selama ribuan tahun yang lalu ya. Kalau mau pakai yang lalu itu bukan pakai for tapi pakainya since, teman-teman, sejak. Jadi sejak ribuan tahun yang lalu. Itu bisa. Tapi kalau pakai for jangan ditambahkan ago karena selama itu bukan diikuti kapan mulainya tapi diikuti berapa lamanya. Jadi diikuti durasi. Seperti itu. Oke. Berarti yang salah ago-nya ya itu harus kita hapus. Ini addition. Lanjut. Oh, ternyata habis, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lanjut ke next materi besok. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya. Saya harap teman-teman nanti kalau ada waktu disempatkan untuk latihan. Nanti kalau butuh apa-apa bisa japri saya. Ya, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Baik, thank you so much for having me today everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.